Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Mohon Petunjuk Tuhan. Kita buka dalam 1 Raja-Raja pasal 22. 1 Raja-Raja pasal 22 di ayat yang kelima saya akan bacakan untuk kita firman Tuhan. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada pepatah yang berkata bahwa malu bertanya, sesat di jalan. Jadi seseorang ketika melakukan perjalanan atau melakukan hal sesuatu ketika tidak tahu, alangkah lebih baik untuk bertanya apa yang harus dilakukan atau bertanya kepada orang lain supaya apa? Perjalanannya bisa berjalan dengan baik, bahwa tempat yang dituju bisa ditemukan dengan sangat baik. Karena apa? Ada keinginan untuk bertanya kepada orang yang tahu. Di perikop ini di sana dijelaskan bahwa Raja Yosafat dia berkunjung kepada ke tempat ke kerajaan Israel, yaitu Raja Ahab. Di sana dikatakan bahwa ketika dia ke sana, Raja Ahab memberitahukan bahwa Ramot Gilead adalah sebagian dari tanah orang Israel, dan dia mengajak Raja Yosafat ini adalah raja orang Yahudi, sedangkan Ahab adalah raja Israel, karena kita tahu bahwa kerajaan Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Dan sana katakan dia mengajak Raja Yosafat untuk menyerang Ramot Gilead, dan Raja Yosafat dia setuju untuk membantu Ahab. Dia setuju untuk menolong mereka untuk menyerang Ramot Gilead. Itu jelas di ayat yang keempat di sana dikatakan, lalu kata Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk lalu kata Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Ketika Raja Ahab dia bertanya, Raja Yosafat menyetujui, tetapi dengan satu syarat. Di sana katakan meminta petunjuk Tuhan lebih dahulu. Meminta petunjuk Tuhan terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Yosafat adalah seorang raja yang takut akan Tuhan, seorang raja yang dekat dengan Tuhan, seorang raja yang bergaul karib dengan Tuhan, yang hidup menurut petunjuk Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan. Sehingga ketika Raja Israel dia mengajak Raja Yosafat untuk menyerang Ramot Gilead, dia berkata bahwa alangkah lebih baik kita bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan, memohon petunjuk Tuhan. Karena apa? Dia mengingat dari raja sebelumnya, yaitu tentang Raja Daud yang selalu bergaul karib dengan Tuhan, dan setiap apapun itu dia akan selalu bertanya kepada Tuhan. Sehingga di sini dikatakan bahwa dia pun meminta Raja Ahab untuk bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, ada banyak kesulitan yang mungkin kita hadapi, ada banyak problem yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita, dan mungkin kita berada dalam jalan satu buntu atau dalam persimpangan jalan. Kita tidak tahu apa yang harus kita putuskan, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi seperti Raja Yosafat, dia memohon petunjuk Tuhan dan memohon, dia bertanya kepada Tuhan, biarlah kehidupan kita pun sebagai anak-anak Tuhan, setiap hal yang kita lakukan kita bertanya kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan. Seperti Mazmur 119 di ayat yang ke-33, di sana dikatakan, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Di sana dikatakan bahwa perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu, aku hendak memegangnya sampai akhir. Mazmur 25 di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, di sana dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saya katakan pemazmur dia tahu bahwa
Meminta petunjuk Tuhan itu sangat penting. Karena apa? Tuhan menunjukkan jalan, Tuhan memberitahu apa yang harus dilakukan, apa yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan setiap persoalan, untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, biar ini juga kita tanamkan dalam hidup kita. Di dalam perjalanan kita ada banyak hal yang terjadi, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Tapi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu bertanya kepada Tuhan, yang meminta petunjuk Tuhan. Dan di sana dikatakan Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Dia memberitahu apa yang harus kita lakukan. Dan setiap petunjuk Tuhan itu pasti yang terbaik. Tanggapan dari Raja Ahab ketika Yosafat meminta petunjuk Tuhan, yaitu yang dilakukan oleh Raja Ahab adalah memanggil semua nabi-nabi yang ada di sana. Memanggil nabi-nabi yang ada di tanah Israel. Tetapi apa yang dirasakan oleh Raja Yosafat adalah ketidaknyamanan. Dia tidak nyaman ketika mendengar para nabi-nabi itu. Bahkan sana katakan ada banyak nabi-nabi yang dipanggil untuk bertanya, apakah Tuhan mengizinkan mereka berperang? Apakah mereka akan mengalami kemenangan? Apakah yang akan terjadi di sana? Tetapi saya katakan semua nabi-nabi itu serentak dia berkata mereka maju dan mereka akan mengalami kemenangan. Dan di sana katakan bahwa mereka akan pulang dengan kemenangan. Tetapi yang dirasakan oleh Raja Yosafat adalah tidak nyaman. Karena apa? Karena Raja Yosafat dekat dengan Tuhan. Di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 di sana dikatakan, tetapi Yosafat bertanya, tidakkah ada lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi dengan perantaraannya dapat meminta petunjuk Tuhan, tetapi aku benci dia sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimlah. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Raja Yosafat karena dia tahu bahwa semua nabi-nabi itu adalah nabi palsu. Semua nabi-nabi itu menubuatkan hal-hal yang baik, hal yang enak didengar, tetapi tidak menubuatkan apa yang benar-benar disampaikan oleh Allah. Dan dia berkata, dia meminta, apakah enggak ada lagi nabi yang lain yang takut akan Tuhan, yang benar-benar akan menyampaikan pesan Tuhan. Dan Raja Ahab dia berkata, ada satu orang lagi yang bernama Mika, tapi aku benci dengan dia. Karena apa? Dia selalu menubuatkan yang tidak baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di zaman sekarang ada banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita bertanya kepada orang lain, mungkin kita bertanya kepada hal-hal orang-orang yang mungkin kita kenal. Tapi kita tahu ketika itu adalah petunjuk daripada Tuhan, maka akan selalu mendatangkan damai sejahtera. Karena kecenderungan manusia adalah mendengar apa yang ingin untuk didengar dan melakukan apa yang ingin untuk dilakukan. Mendengar apa yang enak untuk didengar. Tapi saya dikatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Mika itu adalah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biar kita punya kepekaan rohani. Apakah itu benar dari Tuhan ataukah hanya karena enak untuk didengar, hanya baik untuk kita dengar saja tapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti Raja Yosafat, dia dekat dengan Tuhan. Karena dia dekat dengan Tuhan, dia tahu itu baik atau tidak. Tetapi yang terjadi pada akhirnya adalah lebih mengikuti perkataan nabi palsu. Jadi dilakukan oleh Raja Yosafat adalah dia pergi berperang, dia lebih mengikuti suara nabi-nabi yang sebelumnya dibanding dengan apa yang dikatakan oleh Mika adalah nabi Tuhan yang sebenarnya, yang benar-benar berkata tentang apa yang akan terjadi di depan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, niat baik, keinginan untuk memohon petunjuk Tuhan itu sudah benar. Ketika kita bertanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tetapi terkadang
apa yang menjadi petunjuk Tuhan itu nggak sesuai dengan hati. Apa yang Tuhan katakan nggak sesuai dengan keinginan diri kita. Dan kita mungkin mencari kebenaran-kebenaran yang lain, bertanya kepada hal-hal yang lain. Dan kita berkata, oh ini dari Tuhan, oh ini dari Tuhan. Ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita mau melakukan kebenaran itu? Apakah kita lebih mendengar perkataan orang lain? Di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama saya katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan Efesus 5 ayat yang 17 di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mana yang harus kita tentukan? Kita lebih mendengar perkataan orang lain, apakah kita mendengar perkataan Tuhan? Dan firman Tuhan, jangan bodoh bahwa kita harus mengerti, kita harus peka apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena dalam 1 Tesalonika 5 di ayat yang ke-21 di sana katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Sana firman Tuhan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memohon petunjuk Tuhan itu penting dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kita berjalan selanjutnya bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita tahu itu kebenaran, walaupun gak sesuai dengan keinginan hati kita, belajar untuk melakukannya. Karena apa yang menjadi petunjuk Tuhan, itulah yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor berikut 081327420088. Tuhan Yesus memberkati setiap hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat setiap anugerah-Mu, buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat petunjuk kebenaran firman Tuhan, untuk kami selalu bertanya kepada Tuhan, untuk kami memegang kebenaran firman Tuhan, bahwa apa yang Tuhan tunjukkan, bahwa apa yang Tuhan katakan itu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk dengar-dengaran akan Tuhan, untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan tentukan, kami tahu itu yang terbaik dan terindah dalam hidup kami. Berkati materaikan firman-Mu di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat hari ini kami berdoa, kami mengucap syukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah diterima di perguruan tinggi. Terima kasih Tuhan buat setiap kehidupan mereka ketika Tuhan tempatkan mereka di universitas-universitas yang sudah Tuhan tentukan. Biarlah Tuhan juga yang akan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kuliah mereka, Tuhan memberkati setiap pribadi mereka. Bahkan anak-anak Tuhan yang masih mencari perguruan tinggi, Tuhan tolong berikan mereka tempat yang terbaik untuk mereka belajar, untuk mereka lebih dalam menimba ilmu, dan melalui itu semua Tuhan nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan, bagi keluarga yang sedang merindukan keturunan. Tuhan Yesus berkati setiap kehidupan mereka, berikan mereka selalu sukacita, berikan mereka damai sejahtera, berikan mereka keturunan-keturunan yang ilahi. Tuhan menyatakan mujizat-Mu, kuasa-Mu lebih lagi di dalam setiap kehidupan mereka, karena kami tahu mujizat Tuhan masih nyata dan akan Tuhan kerjakan bagi orang yang berharap dan bersandar kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa yang baik, Engkau yang akan mengerjakan semuanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih karunia menyertai keluarga GPDS Sadaya Magelang, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kami, untuk melepaskan kami dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah. Dan Bapa, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.